bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya dan juga dua teman saya akan berdiskusi membahas studi kasus dan juga pembahasannya. Nggak usah lama-lama, yuk langsung saja simak videonya. Teman-teman, perkenalkan saya Wanda Sasmita. Analisis taktikal IHSG per 2 Desember 2020. Pada hari Rabu 2 Desember 2020, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan ditutup di level 5.813. IHSG ditutup menguat 89 poin atau naik lebih dari 1,56% dibandingkan penutupan hari sebelumnya. IHSG dan saham-saham di Bursa Efek Indonesia memulai bulan Desember ini dengan dorongan momentum yang cukup kuat, didukung oleh berbagai sentimen positif dari dalam maupun luar negeri, plus adanya aksi window dressing atau yang sudah selalu terjadi di bulan Desember ini sejak tahun 2001. Lalu, apakah yang harus kita lakukan berikutnya? Bagaimana cara memanfaatkan momentum ini dengan baik agar profit kita juga maksimal? Kemudian, apa saja jebakan yang perlu kita waspadai? Apakah ada tanda-tanda koreksi dalam waktu dekat? Apalagi jika mengingat bahwa IHSG dan saham-saham yang lain juga sudah naik lumayan banyak. Nah, chart yang saya tampilkan itu adalah daily chart IHSG per 2 Desember tahun 2020, yang mana dapat kita lihat pada chart tersebut bahwa IHSG ini mulai mendekati area resistance kuat 5.900 sampai ke 6.000. Area resistance psikologis yang perlu kita waspadai. Di sini saya Diki Hardianto, NPM 16241 dari program studi pendidikan akuntansi. Saya akan membacakan pertanyaan dari audiens atau teman-teman sekalian. Mengapa area resisten 5.900 sampai 6.000 ini perlu kita waspadai? Memangnya apa yang istimewa dari area ini? Area resisten ini sangat perlu kita waspadai karena sebelumnya area ini adalah area support yang tertembus pada bulan Februari 2020 yang lalu. Secara analisis, teknikal saham area seperti ini disebut sebagai support atau resisten reversing pro. Dan kita harus ingat bahwa support resisten seperti ini lebih kuat daripada support atau resisten biasa. Di satu sisi, untuk menembus area resisten 5.900 sampai 6.000, IHSG memerlukan power dan momentum yang cukup kuat. Jika ternyata power dan momentumnya kurang atau tidak cukup kuat, maka bukan tidak mungkin IHSG akan kembali turun lagi. Inilah salah satu potensi koreksi yang perlu kita waspadai. Namun, di sisi lain, jika ternyata IHSG berhasil menembus area resistance ini, berarti terbukalah peluang untuk Bursa Efek Indonesia memasuki masa strong bullish. Oke, bisa saya lanjutkan ya. Jika kejadiannya itu seperti itu, maka saham-saham itu akan terus naik dan melakukan rally panjang di tahun 2021. Nah, itulah peluang yang sangat baik untuk kita. Itu peluang yang sangat menanti kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan berikutnya? Lalu apa yang perlu kita siapkan untuk mengantisipasi potensi koreksi? Dan bagaimana pula cara untuk memanfaatkan potensi rally? Nah, untuk itu ada dua hal yang dapat kita lakukan, Wanda. Yang pertama, kita harus ingat bahwa IHSG ini adalah harga komposit. IHSG ini adalah harga komposit. Pergerakan IHSG ini merupakan pergerakan harga gabungan dari saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan karena sifatnya yang komposit itulah, maka pergerakan IHSG ini selalu lebih lambat daripada saham per sahamnya. Nah, itu artinya
bahwa pergerakan naik atau turun saham itu akan lebih cepat dan lebih banyak pula daripada IHSG. Sehingga yang harus kita perhatikan itu bukanlah chart IHSG-nya, melainkan chart saham per sahamnya. Lagi pula kita ini kan trader dan juga investor saham kan. Nah, kita tidak bisa tuh trading atau investasi di IHSG. Kita itu hanya bisa trading atau investasi di saham, Wanda. Maka dari itu kita harus memperhatikan chart saham per saham. Jadi jangan sampai kita itu salah fokus ya. Yang kedua, tadi kan udah tuh yang pertama. Sekarang yang kedua, kita harus tahu meskipun IHSG itu naik atau turun, akan selalu ada saham-saham yang geraknya itu tidak searah dengan pergerakan IHSG. Ketika IHSG itu naik, akan selalu ada saham-saham yang justru malah turun. Dan sebaliknya, ketika IHSG ini turun, maka akan selalu ada saham-saham yang justru malah naiknya itu lebih banyak gitu. Oh iya, kamu harus ingat Wanda, bahwa harga saham itu tidak bergerak seperti garis lurus. Jangan berharap bahwa IHSG dan juga saham-saham yang lainnya itu akan selalu naik setiap harinya. Meskipun marketnya itu bullish dan trennya itu naik, yang namanya koreksi itu sudah pasti ada. Jadi kamu gak usah panik. Karena apa? Karena koreksi-koreksi yang seperti inilah yang justru itu menjadi peluang bagi kita untuk membeli saham ketika saham tersebut berada di harga yang murah gitu. Yang terakhir dari aku ya Wan, ketika kita sudah terjun ke dunia seperti itu, investasi dan saham lebih tepatnya, lebih utamanya maksudnya, karena kita dari tadi kan sudah membicarakan saham ya. Jadi kita itu harus lebih percaya diri dan nggak boleh ragu-ragu. Kalau kita itu mau membeli saham, kita harus lihat dulu tuh tren saham di pasaran itu harganya berapa. Kalau harga saham di pasaran itu murah, nah itulah waktu yang tepat untuk kita membeli saham tersebut. Tapi ketika harga saham di pasaran itu murah, jangan kita itu malah menjual saham kita. Nanti bukannya kita itu untung, tapi malah buntung, ya kan? Gitu. Jadi kita harus tahu tuh kapan waktu yang tepat untuk kita itu membeli saham dan kapan waktu yang tepat untuk kita menjual saham kita. Nah, itu tadi sedikit diskusi dari kita bertiga. Semoga apa yang kita sampaikan itu dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan juga ilmu bagi teman-teman semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.